Halo sahabat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat dalam sepekan kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Bea dan Cukai Sumatera Utara menyita lebih dari 2 juta batang rokok ilegal. Penyeludupan rokok ilegal ini diungkap dari 3 tempat, yakni Tol Stabat Kabupaten Langkat, Jalan SM Raja Kota Sibolga, dan Jalan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Selama 3 bulan terakhir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara mengungkap penyeludupan rokok ilegal tanpa cukai dari beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kabid Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Ahmad Fatoni, mengatakan selama September hingga November 2022, pihaknya mengungkap 3 kasus rokok ilegal. Ia memaparkan 3 kasus itu diantaranya di pintu tol Stabat Kabupaten Langkat pada 23 September 2022. Di lokasi ini, pihaknya menyita 1 juta batang rokok merek Kamklar dengan tersangka berinisial M. Kemudian pengungkapan kasus di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga pada 1 November 2022. Dalam pengungkapan ini pihaknya menyita 130 batang rokok merek Lukman dan seorang tersangka berinisial N. Kemudian mengungkap kasus rokok ilegal tanpa cukai di gudang ekspedisi CP 2 Bintang Trans, Jalan Bandara Kuala Namu kilometer 89 Deli Serdang. Di lokasi ini tersangka seorang berinisial M menimbun 1.270 batang rokok merek Kamklar. Selama 3 bulan ini katanya nilai barang rokok ilegal yang akan diselundupkan senilai 5,9 miliar rupiah dan kerugian negara mencapai 2,5 miliar rupiah. Modus para pelaku ini biasanya bertemu dengan seseorang di lokasi tertentu untuk menjemput rokok. Sebelumnya selama Januari hingga Oktober 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara bersama TNI, Kepolisian dan Pemda telah melakukan penindakan hasil tembakau berupa rokok tanpa cukai sebanyak 13 juta batang dengan kerugian negara sebesar 12,4 miliar rupiah. Sampai bulan Oktober 2022 telah melakukan 22 kali penyelidikan dan telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan atas dukungan dan bantuan dari pihak kejaksaan. Para pelaku melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Rokok ilegal tanpa cukai ini berasal dari luar negeri seperti Vietnam melalui jalur laut. Selain merugikan negara, peredaran rokok ilegal ini menyebabkan terganggunya pertumbuhan industri rokok dalam negeri yang bisa mengakibatkan tutupnya pabrik rokok dalam negeri. Kasus pembuangan bayi yang baru dilahirkan sepertinya tak henti terjadi meskipun jeratan hukum mengintai. Sepasang kekasih di Kabupaten Simalungun nekat membuang bayi tak berdosa ke Kota Pematang Siantar karena tak ingin aibnya ketahuan. Warga yang bermukim di Jalan Mawar, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dihebohkan dengan temuan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam kardus di depan rumah warga pada Sabtu 29 Oktober 2022 malam. Bayi yang terbalut kain berada di dalam kardus tersebut ditemukan di depan rumah warga. Bayi tersebut pun diperkirakan baru berumur beberapa hari pasca dilahirkan. Tak lama berselang, Satreskrim Polres Pematang Siantar akhirnya menangkap AH dan SM yang diduga sebagai pelaku pembuang bayi tersebut. Keduanya merupakan sepasang kekasih yang bermukim di Kabupaten Simalungun. Pelaku membuang bayi itu datang sendiri ke rumah RT Nazarudin untuk meminta bayi mereka kembali. Kemudian Ketua RT Nazarudin berkoordinasi dengan pihak Babin Kamtibmas, selanjutnya menghubungi personil dan mengamankan kedua pelaku pembuang bayi. AH dan SM mengaku telah lama menjalin hubungan asmara hingga akhirnya SM hamil sejak bulan Maret 2022. SM berusaha menutupi kehamilan agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya ataupun orang lain. SM kemudian melahirkan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. AH dan SM bahkan sempat memandikan sang bayi ke sebuah masjid sebelum kemudian mereka letakkan di rumah warga. Sebelum dibuang di depan pintu rumah warga, AH dan SM sempat mendatangi Yayasan Islamic Center di Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun dengan tujuan untuk menitipkan bayi perempuan tersebut. Berdasarkan keterangan pihak Yayasan Islamic Center menolak atau tidak menerima penitipan bayi. Terhadap pelaku dipersangkakan pasal 308 subsidiar 305 KUH Pidana, Junto 55 KUH Pidana. Peredaran narkoba kian meresahkan. Terbaru Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 43,75 kg yang didatangkan dari Malaysia melalui Aceh. Barang bukti tersebut berasal dari penangkapan 4 kurir narkoba jaringan internasional di 3 lokasi dan waktu berbeda. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap 4 kurir narkoba jaringan internasional dari 3 lokasi dalam waktu berbeda.
Total barang bukti yang berhasil diamankan cukup menakjubkan, yakni sebanyak 43,75 kg sabu. Narkotika tersebut didatangkan dari Malaysia melalui Aceh untuk diedarkan di Kota Medan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan awalnya tim mengamankan tersangka MJ dan IS dengan barang bukti 3 kg sabu pada Senin 10 April 2021, kemudian bersama Polda Sumatera Utara dan berhasil menangkap tersangka ES di daerah Medan Timur pada 19 April 2021 dengan barang bukti 75 gram sabu-sabu. Dari mereka informasi dikembangkan hingga kemudian berhasil menangkap kurir kelas kakap berinisial MH di kilometer 15 Jalan Medan Binjai dengan barang bukti 40 kg sabu 20 April 2021 lalu. Tersangka MH ini menjemput sabu itu dari Aceh dan membawanya sendiri ke Medan dengan upah 10 juta per kilonya. Riko menegaskan saat ini anggotanya masih di lapangan untuk mengembangkan sabu 40 kg tersebut. Riko juga meyakini masih ada jaringan di atas tersangka MH yang saat ini masih dilidik. Para tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup. Sementara itu, pengungkapan yang dilakukan di Jalan Selamat Ketaren, Desa Medan Estate, Percut Setuan, pihaknya masih memburu keberadaan WL yang mengendalikan tersangka IS dan ZU untuk transaksi 15 kg sabu. Peranan Balai Pengobatan Obat dan Makanan atau BPOM sebagai pengawas dipertanyakan dengan adanya kasus gagal ginjal akut yang menewaskan 135 anak Indonesia. BPOM bahkan dinilai buang badan dengan langkahnya yang akan melakukan pidana terhadap 2 perusahaan farmasi. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Mas Dalina Pane meminta agar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak buang badan atas temuan cemaran senyawa etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas pada sejumlah produk obat sirup yang beredar di Indonesia yang disebut-sebut sebagai penyebab gagal ginjal akut yang telah menewaskan 135 orang dan diperkirakan laporan akan bertambah. Mas Dalina mempertanyakan pengawasan BPOM dalam memberikan perizinan edar obat di masyarakat. Ia kemudian menyinggung proses pidana yang ditujukan pada PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industry. Kedua perusahaan farmasi itu disebut-sebut telah menggunakan EG dan DEG yang melebihi ambang batas dalam produksi obat sirup, padahal keduanya sudah memproduksi dan mengedarkan obat sejak lama. Mas Dalina mengatakan temuan ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan BPOM tidak jelas, sementara BPOM juga memiliki kewenangan izin edar. Jangan sampai BPOM membuat kebijakan yang akhirnya menjebak diri sendiri. Mas Dalina menilai BPOM telah kecolongan dalam hal ini. Menurutnya apabila BPOM mendalihkan pemeriksaan rutin EG dan DEG tak dilakukan di Indonesia karena tidak diatur dalam pakem internasional, lantas mengapa ada aturan yang menyebutkan ambang batas EG dan DEG? Yang menilai seharusnya metode pengawasan BPOM mudah dilakukan dengan cara melakukan sampling uji coba per batch produk obat. Yang menilai BPOM tidak ada upaya untuk mitigasi ataupun pencegahan agar tidak terjadi kondisi yang diduga mengakibatkan ratusan anak meninggal akibat gagal ginjal akut. Menurut Mas Dalina, kalau sudah menjadi produk farmasi, maka BPOM yang seharusnya bertanggung jawab bukan Kementerian Perdagangan, dan BPOM harus bertanggung jawab terhadap pengawasan dan monitoring yang berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Hal lain yang turut dikritisi rencana BPOM yang akan menjerat pidana 2 perusahaan yang dianggap sebagai biang kerok gagal ginjal akut. Mas Dalina juga mewanti-wanti pemerintah dan BPOM untuk lebih berhati-hati dalam penuntasan kasus ini. Menurutnya, proses pidana terhadap industri farmasi terlalu berat, apalagi masih belum diketahui apakah benar obat sirup tersebut menjadi penyebab gagal ginjal akut di Indonesia. Menurut Mas Dalina, sejumlah kasus GGAPA pada anak tak terkait dengan pemberian obat seperti 13 kasus di Yogyakarta hingga 8 kasus di Sumatera Utara yang menurutnya malah diduga disebabkan oleh multisistem inflammatory syndrome in children pasca COVID-19. Bareskrim Polri sebelumnya telah mengumumkan 2 korporasi diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut